Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau adalah alasan kenapa kami berkumpul di tempat ini. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, murnikan hati kami. Kami percaya Engkau yang janji adalah ya dan amin. Dan Tuhan, kami rindu hari ini Engkau berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Engkau membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Engkau membuat kami mengerti bagaimana Engkau bekerja di dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Tuhan, kami rindu. Apabila kami percaya, apabila Engkau memulihkan kami, itu sebabnya Engkau mau mempunyai satu tujuan yang lebih besar bagi kami. Biarlah setiap kami di tempat ini, Tuhan, mengalami pertumbuhan. Biarlah setiap kami di tempat ini, Tuhan, masuk kepada rencana-Mu yang sempurna. Biarlah setiap kami di tempat ini, Tuhan, diundang masuk lebih intim, Tuhan, mengenal Engkau, lebih mengerti kehendak-Mu, Tuhan. Terjadilah, Tuhan, sesuai kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat datang. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah hadir. Saya percaya hari ini meskipun yang hadir nggak banyak ya, tapi saya percaya kita ada di tempat ini bukan karena siapa pembicaranya, tetapi karena kita rindu bertumbuh. Seperti tadi sebelum ibadah saya ada kenalan dengan beberapa saudara-saudari di tempat ini. Mereka rindu Tuhan itu memulihkan satu hubungan yang dulu mereka pernah rasakan gitu ya. Satu api yang mereka pernah rasakan di dalam kehidupan mereka yang mungkin sudah lama mereka nggak rasa itu lagi. Tapi saya percaya di tempat ini bukan karena tempat ini atau bukan karena kita, tapi karena Tuhan itu sedang mengundang saudara lebih mendekat. Dan saya percaya Tuhan bukan akan memulihkan saudara, tapi Tuhan akan membuat saudara masuk ke dalam rencananya yang sempurna. Kenapa Tuhan itu memulihkan kita? Karena Tuhan mau kita masuk di dalam rencananya yang sempurna. Tidak mungkin kita masuk mengerti kehendak Tuhan tanpa terlebih dahulu dipulihkan oleh Tuhan. Ya, hari ini saya akan membagikan firman tentang perjalanan kehidupan seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, kita akan belajar daripada kehidupannya Daud ya. Tidak semua orang Kristen itu berjalan di dalam destininya Tuhan. Saudara mengerti banyak orang menjadi Kristen begitu lama tetapi tidak pernah mengalami perubahan. Ya, saya pun pernah dulu ke gereja, lalu saya pulang, saya bisa nangis di gereja tapi hidup saya nggak pernah berubah. Kalau pendetanya bilang gini, saudara pulang tidak sama lagi. Saya nggak bisa bohong, di hati saya tahu saya datang pulang saya masih pancet. Saya masih nggak punya kekuatan untuk berdoa, nggak punya kekuatan membaca firman. Saya punya agama, tapi saya tidak mengenal Tuhan saya. Saya tidak pernah rasakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saya cuma ngerti Tuhan hidup, tapi saya nggak pernah ngalami. Dan saya rasa di gereja banyak orang yang seperti itu ya. Kita nggak bisa bohong sama diri kita sendiri, kita sangat tahu, kita nggak bisa bohong. Dan hari ini bagaimana Tuhan tuh mengubah saya, bagaimana Tuhan tuh memulihkan saya yang agamawi dipulihkan. Dan Tuhan mengajarkan saya banyak hal, bagaimana saya mengerti, bagaimana dia itu berjalan seiringan dengan saya, memulihkan saya, menguatkan saya, membuat saya berani. Kalau mungkin ya 7 tahun yang lalu ya enggak mungkin saya ada di sini, ya enggak mungkin saya sudah gemeteran, enggak berani ngomong gitu ya. Tapi hari ini saya percaya kalau Tuhan bisa mengubah saya, menguatkan saya, meneguhkan saya, membuat saya yakin sama pribadinya. Saya percaya saudara di tempat ini juga sama. Karena Tuhan yang kita sembah bukan agama, bukan hanya peraturan yang membuat kita jadi orang baik, tapi Dia Tuhan yang sungguh-sungguh menguatkan kita dari dalam batin kita. Ya, banyak orang Kristen kita itu seperti anak, kita pengen ditolong oleh Tuhan, tapi nggak semua orang tuh mau dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita maunya cuma Tuhan pulihkan aku, Tuhan tolong masalah keluargaku A B C D E F G. Masalah pekerjaanku gini-gini, tidak salah kita minta tolong Tuhan. Tetapi saya percaya ketika kita sebagai anak ya, waktu kita masih kecil, kita, Pak aku beli ini, Pak aku belikan itu. Tetapi waktu kita dewasa kan kita ngerti, papaku tuh pengen aku bisa meneruskan perusahaannya dia gitu kan. Papaku pengen aku ini punya cita-cita aku akan menjadi seperti ini. Kita pun sama, ketika kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Tuhan yang sempurna itu apa. Tapi itu butuh kedewasaan untuk mengerti, butuh suatu perjalanan untuk kita jalani. Tidak unjuk-unjuk baru percaya langsung mengerti kehendak Tuhan, tidak seperti itu ya. Butuh kita itu interaksi, membangun hubungan, dan pelan-pelan Tuhan yang akan membuat kita mengerti ya.
Dan kita akan belajar dari kehidupan seorang Daud. Daud itu diurapi oleh Tuhan, dia diurapi 3 kali, dia diurapi oleh Samuel, dia diurapi 3 kali. Setiap kali Daud diurapi, itu mewakili teritori yang baru, tanggung jawab yang baru. Dan tetapi kita tuh semua orang pengen Tuhan itu urapi untuk satu tujuan yang besar. Sebenarnya urapan itu adalah yang mempersiapkan kita mencapai tujuan yang besar gitu ya, bukan dahsyatnya, bergerak dalam karunia. Kita butuh karunia untuk membuat pelayanan kita efektif, iya, karena karunia itu kuasa Tuhan. Tetapi kita juga butuh Tuhan itu melalui urapannya mempersiapkan karakter kita, sehingga waktu kita dibawa Tuhan bergerak dalam karunia, kita tidak terhilang. Kita tahu sekarang banyak hamba Tuhan yang bergerak dalam karunia ya. Mungkin mereka mendoakan orang sembuh, orang geblak, orang alami mujizat. Tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Mereka jatuh mungkin terjerat wanita, terjerat uang. Kenapa kok bisa kayak gitu? Dan apa yang kita kejar gitu? Bukankah yang kita kejar itu adalah perkenanan di hadapan Tuhan. Kalaupun kita bisa sangat begitu berdampak, hidup kita memberkati orang, tapi Tuhan tidak mengenal kita, maka kita itu di hadapan Tuhan kembali ke titik nol, sia-sia saja gitu ya. Kita maunya kan kita berdampak, tapi kita juga dikenal Tuhan ya. Kita belajar dari kehidupan Daud, kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak zaitun yang telah dibawanya dan mengurapi kepala Daud di depan saudara-saudaranya. Sejak hari itu roh Tuhan ada pada Daud dengan penuh kuasa. Kemudian Samuel kembali ke Rama. Apa arti mengurapi? Di sini kita mengerti setelah Daud diurapi, roh Tuhan itu ada pada Daud dengan penuh kuasa. Berarti apa? Setelah Daud diurapi, roh Tuhan itu mencengkram kehidupan Daud. Roh Tuhan mengambil alih kehidupan Daud. Dan kita mengerti setiap orang percaya itu diurapi oleh Tuhan ya. Kalau kita mungkin zaman dulu Tuhan itu memakai orang-orang tertentu. Tetapi kita yang ada di dalam perjanjian baru, Tuhan tuh mengurapi setiap kita ada Roh Kudus di dalam diri kita. Apa arti diurapi? Apa arti kalau Inggris itu consecrate? Apa arti consecrate? Consecrate itu berarti dipisahkan, dikuduskan. Sejak Roh Kudus tinggal di dalam kita itu berarti Tuhan mau memisahkan kita dari cara pikir dunia. Tuhan mau membawa kita masuk kepada destiny yang sudah Dia tetapkan. Tuhan mau kita menyingkirkan ego-ego kita. Kenapa kita harus menyingkirkan ego kita? Sehingga kita memberi ruang untuk Tuhan tuh masuk di dalam diri kita, menguasai diri kita lebih ya. Kita nggak mungkin bisa melayani orang dengan ego kita. Kalau kita melayani orang dengan ego kita, kita pasti nuntut orang itu membalas kebaikan kita. Tapi Tuhan mau kita melayani dengan kasih agape. Itu sebabnya ego kita harus menyingkir supaya kasih agape Tuhan bisa menguasai kita ya. Dan diurapi itu berarti kita dipisahkan supaya apa? Supaya cara kita melihat, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita perasaan kita ini loh digerakkan sesuai kebenaran firman dan kehendak Tuhan, bukan sesuai diri semau kita. Kalau kita digerakkan diri kita sendiri ya kita pasti mengasihani diri lah, nelongso kan gitu ya biasanya. Tapi Tuhan itu enggak mau kita kayak gitu. Dia mau kita fokus kepada agenda kerajaannya. Saya pernah dengar waktu itu ada hamba Tuhan mendoakan orang gini, kamu tuh terlalu emosional, emosimu tuh enggak boleh digerakkan oleh perasaanmu, emosimu harus digerakkan oleh kebenaran firman Tuhan ya. Firman Tuhan tuh harus begitu menguasai diri kita sehingga cara kita memandang, cara kita menimbang segala sesuatu, cara kita mengukur itu semua sesuai dengan kebenaran firman, bukan sesuai perasaan kita ya. Dan Tuhan mengurapi kita bukan karena kita cukup baik, bukan karena kita itu lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain, tapi Tuhan mengurapi kita karena ada tujuannya yang Dia mau kita genapi ya. Dan kita yang orang percaya itu kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, maka segala sesuatu tentang yang kita terima dari Tuhan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Segala sesuatu itu berpusat kepada Tuhan ya. Kita belajar dari kehidupan Daud. Kita baca 1 Samuel 16 18 sampai 22.
Lalu jawablah salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat seorang anak laki-laki orang Bethlehem itu yang pandai dan main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing, lalu dikirimnya itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikian Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang pergi ke Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Kita mengerti pada awalnya Samuel itu Daud itu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Meskipun saat itu Daud itu bukan siapa-siapa, baru dia menerima, oh kamu akan menjadi raja gitu ya. Dan setelah itu ternyata Daud itu bisa diundang Saul masuk ke istana gitu ya. Kita mengerti ketika Tuhan itu mengurapi kita, Tuhan tuh akan memberikan kita itu suatu penglihatan atau suatu pengertian, kira-kira Tuhan itu akan bawa aku kemana gitu ya. Meskipun kita belum mencapai ke sana, tapi sudah dikasih gambaran, Tuhan nanti Tuhan akan bawa aku ke sana. Saya pun tadi cecenya itu juga bilang, kira-kira Tuhan bilang kalau kamu jadi penerjemah bagaimana. Saya percaya Tuhan itu kasih kerinduan kecil di hati kita. Tuhan akan berbicara kepada dengan bahasa yang kita bisa nangkep di dalam hati kita gitu ya. Dan itu menjadi hal yang kita untuk kita kejar ke sana, untuk kita dipersiapkan Tuhan ke sana. Dan banyak orang itu pengen apa? Pengennya instan, pengen hari ini diurapi jadi raja, besok langsung duduk di kursi tahta gitu ya. Itu kan mimpi ya, karena nggak ada anak kecil umur 3 langsung duduk menjadi raja, kan nggak ada. Tapi itu menjadi satu angan-angan ya, supaya kita tuh punya kekuatan sampai kita lihat ke situ, kita nggak menyerah gitu loh ketika Tuhan tuh membentuk kita gitu ya. Dan perjalanan rohani kita mesti izinkan Tuhan itu membentuk kita, memimpin kita, mempersiapkan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan suatu kerinduan bahwa kita suatu saat kita akan berdampak untuk orang banyak, kita mulai mendoakan itu, Tuhan bagaimana aku bisa menjadi dampak buat orang banyak, bagaimana Tuhan mempersiapkan hidupku. Tuhan, kita mulai bercermin dengan firman Tuhan, Tuhan aku kok sepertinya belum punya kasih ya yang bisa berkorban, Tuhan aku kok masih banyak mikirkan diriku sendiri ya. Itu justru kita harus minta Tuhan tuh bersihkan supaya hidup kita tuh bisa diambil alih oleh Tuhan, supaya kita bisa masuk ke situ. Kita nggak keburu-buru ayo aku pengen cepet-cepet jadi berdampak. Jangan seperti itu. Kalau kita banyak orang bisa pakai kekuatan sendiri naik ke puncak, tapi tidak bisa bertahan di puncak. Yang kita kejar adalah apa? Ketika kita tutup mata, Tuhan berkenan. Kita bukan mengejar sampai sananya. Kalau kita jalan sama Tuhan pasti sampai sana. Tetapi orang yang tidak berjalan dengan Tuhan juga bisa sampai sana, tapi tidak dikenal Tuhan. Untuk apa kita capek-capek terlalu tidak dikenal Tuhan ya? Lalu kita baca yang kedua, pengurapan. Yang pertama adalah pengurapan akan membuat kita melihat destiny kita, kira-kira kita itu Tuhan mau bawa kita next level kemana gitu ya. Yang kedua adalah pengurapan akan mendatangkan keberanian ya. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 26. Saya singkat aja ya. Daud itu berkata gini, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah kita lihat ketika orang tentara, orang Israel aja takut menghadapi Goliat. Daud ini siapa? Dia bukan siapa-siapa, tetapi dia berani berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat? Dia berani menantang loh. Ini anak kecil, bukan siapa-siapa berani nantang. Ini bukan keberanian yang kita ngomong bondo nekat gitu, bukan ya. Tapi ini keberanian karena dia mengenal Tuhan. Ini keberanian karena ada kesaksian roh. Urapan itu memberikan kesaksian roh bahwa apa yang kita percaya itu benar, bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Dia tidak memberikan ruang untuk kita ragu, karena urapan itu adalah roh Allah di dalam diri kita. Dia bersaksi. Dia bersaksi atas dirinya sendiri gitu ya. Dia bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah itu hidup. Maka keberanian ini adalah keberanian menghadapi musuh demi nama Tuhan. Dalam hidup ini pun kita akan menghadapi banyak tantangan. Tetapi kalau kita diurapi Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, tidak ada yang bisa membuat kita itu lemah atau membuat kita jatuh. Kita punya keberanian untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi. Dan seringkali Tuhan itu justru membentuk kita melewati tantangan kehidupan itu, kita dibentuk, kita dikuatkan. Yang ketiga, ya, pengurapan itu juga akan mengundang orang itu memfitnah. Karena apa?
akan ada orang yang dipakai oleh si jahat itu untuk membuat urapan kita mati, untuk membuat perjalanan rohani kita itu mati, ya kan? Kita itu kan dari kerajaan gelap dipindah ke kerajaan terang. Otomatis iblis itu ya nggak tinggal diam. Ketika kita menjadi anak Tuhan dan kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, beda ya. Kita jadi orang Kristen tapi nggak sungguh-sungguh sama kita jadi orang Kristen ikut Tuhan sungguh-sungguh itu beda. Kalau kita jadi orang Kristen nggak sungguh-sungguh ya wis memang hidup kita wis nggak ada bedanya gitu sama orang dunia, dan ya mungkin kita dipontang-panting kita ya wis biasa. Tapi ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka kita kalau kita sadar ya pertentangan yang kita alami akan sebenarnya semakin banyak. Tetapi itu hanya membuktikan bahwa iman kita ini adalah on the right track, kita ada di dalam track yang benar. Ya seperti Daud, ketika dia itu mau melawan orang Goliat ya, kakaknya itu kan bilang gini, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu, engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ketika Daud itu mau membela tentara Israel, kakaknya itu malah menfitnah dia, oh kamu nih sok-sokan, kamu tuh cuma cari sensasi, kan seperti itu ya, kamu tuh sok-sokan, kamu tuh cari sensasi, kamu tuh cuma mau lihat kita perang, mau lihat kita kalah toh gitu. Padahal Daud ini punya keberanian, dia mau melawan karena dia mengenal Tuhan. Nah dalam perjalanan iman pun kita akan mendapatkan orang-orang yang akan menfitnah kita, oh kamu tuh fanatik, kamu tuh cuma mau tampil, nah ikut Tuhan cuma mau tampil gitu ya. Tapi percayalah, justru kalau saya lihat ini ya, Daud itu ketika dia menghadapi pertentangan justru imannya menjadi aktif. Kakaknya bilang kamu tuh cuma cari sensasi kok, kesini mau lihat kita perang. Tapi Daud tidak ragu, dia tidak bilang gini, iya ya mungkin kakakku betul, mungkin aku cuma cari sensasi. Enggak, urapan Roh Kudus yang di dalam dia itu membuat dia mempercayai apa yang dia percayai. Meskipun orang lain merendahkan dia, orang lain tidak percaya sama apa yang dia percayai, tapi dia tetap bisa teguh menghadapi apa yang dia percayai. Dan urapan di dalam diri kita pun itu membuat kita tetap bisa teguh meskipun kita menghadapi banyak perlawanan perkataan orang ya, tetapi kita akan tetap teguh mempercayai apa yang kita tahu gitu ya. Dan keempat, kita lihat Daud ini, dia itu siapa? Dia bukan panglima, dia masih gembala biasa. Tetapi di dalam hatinya itu dia sudah memiliki kayak hasrat untuk melindungi orang tentara Israel loh. Dia ini siapa? Gembala kok. Wah kayak hatinya besar ya. Tiba-tiba dia bilang gini, 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seseorang menjadi tawar karena Goliat gitu ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Kenapa Daud melawan Filistin itu? Karena dia nggak mau tentara Israel itu kecut hati. Dia nggak mau tentara Israel itu takut gitu ya. Dia mau melindungi mereka. Siapa Daud ini? Daud bukan siapa-siapa, tapi hatinya sudah bisa memikirkan kesejahteraan orang banyak. Dan kita mengerti ya, urapan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kita itu bukan untuk membuat kita lihat hebat, aku kuat, enggak. Urapan kita yang Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya itu selalu demi kesejahteraan orang yang lebih banyak. Itu pada akhirnya akan untuk memberkati orang yang lebih banyak. Bukan tentang diri kita, justru urapan itu akan mematikan diri kita sendiri gitu ya. Ini sesuatu yang mungkin jarang kita dengar karena orang banyak nggak suka, nanti nggak berani jadi orang Kristen loh kalau disuruh mati terus gitu ya. Tapi perjalanan ikut Tuhan sesungguhnya bukan tentang berkat, adalah tentang pikul salib, ya kan? Yang dimatikan apa? Kedagingan kita, ego kita, supaya Tuhan itu ambil alih hidup kita, ya. Jadi kita lihat bagaimana pengurapan Tuhan itu akan mengubah diri kita, bagaimana pengurapan Tuhan itu pada akhirnya selalu untuk tujuan korporat, untuk memberkati orang yang lebih banyak, bukan tentang diri kita, bukan tentang apa yang kita lakukan, apa yang aku lakukan, tetapi tentang kesejahteraan orang yang lebih banyak ya. Dan kelima, kita baca, mungkin bisa minta ditolong ya. Nah kelima, pengurapan Tuhan itu juga akan, sebentar ya. Pengurapan Tuhan itu juga akan mengundang orang-orang itu cemburu ya dengan kita ya. Waktu Daud itu perang dan selalu berhasil. Kalau kita baca
1 Samuel 18, 8-9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak itu, hari itu Saul selalu mendengki Daud. Ketika Tuhan itu mengurapi saudara, saudara mulai dibentuk sama Tuhan untuk masuk tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup saudara, maka saudara akan mulai mengalami tantangan. Ada orang yang cemburu sama saudara, ada orang yang mungkin menolak saudara, ada orang yang mungkin mulai memfitnah saudara, memandang rendah, menyakiti saudara. Itu hal yang normal ya dalam kehidupan ini. Kalau kita ngalami hal itu normal, kita nggak perlu mengasihani diri. Justru di situ Tuhan itu membentuk kita menjadi pelaku firman. Kalau kita nggak pernah disakiti orang, kita nggak ngerti praktek mengampuni seperti apa. Kalau kita nggak pernah dijahati orang, maka kita nggak ngerti bagaimana cara memberkati musuh kita. Ya kita bisa amin amin amin, tapi kapan prakteknya? Prakteknya yaitu waktu kita masuk ke dalam proses itu, waktunya kita praktek. Kita sering bilang, Tuhan aku mau jadi serupa dengan Engkau. Tentunya bukan serupa itu bukan sulapan celing langsung jadi. Serupa itu justru kita mengalami, meresponi seperti yang Tuhan mau. Maka di situ justru Tuhan itu akan memunculkan karakter Kristus dalam hidup kita. Justru ketika kita diproses ya, kalau kita memandang kepada Tuhan, kita nggak akan mengasihani diri, karena kita tahu suatu kehormatan kalau Tuhan itu izinkan saudara merasakan apa yang dia rasakan. Tuhan itu bukankah Tuhan itu juga pernah difitnah, juga dia itu pernah disalahpahami, pernah ditolak, pernah dikhianati, ya kan? Bahkan dia karena dia fasih, karena dia bisa membagikan firman dengan kuasa dan otoritas. Orang Farisi pun bisa cemburu sama Tuhan Yesus, ya kan? Jadi keunggulan yang Tuhan berikan di dalam kita akan mengundang orang cemburu, mengundang orang itu juga mungkin bisa memfitnah, mengkhianati, menyakiti. Apapun pertentangan yang kita alami dari orang-orang sekitar kita, kita pegang itu sebagai apa? Tuhan, hari ini kalau Engkau izinkan aku alami ini, jangan saudara pikir aduh mengasihani diri, tapi saudara pikir kehormatan, aku dapat merasakan apa yang dirasakan Yesus dan aku mau berespon sesuai kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika kita berespon sesuai dengan firman Tuhan, maka meskipun orang dunia anggap bodoh kamu disakiti kok mbok ampuni kan gitu, tetapi di kerajaan Tuhan kita tuh naik level loh, kita tuh dipromosikan sama Tuhan loh, secara rohmu jadi lebih kuat satu level. Meskipun secara daging orang dunia akan lihat bodoh disakiti kok memberkati, tapi kan kembali tolak ukur kita sekarang adalah pikiran Kristus. Bagaimana Tuhan melihat kehidupan kita, bukan apa kata orang luar tentang kehidupan kita. Dan tadi kita pun juga sudah berkata bahwa urapan itu membuat kita punya keteguhan hati melawan apa kata dunia, ya, karena roh Tuhan di dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia. Dan bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus kalau kita tidak mengalami pembaruan akal budi dan perjumpaan dengan Tuhan? Maka pasti kita itu hanya punya pikiran manusiawi kita. Pikiran manusiawi kalau kita salah pahami orang, disakiti orang, pasti berpusat sama diri sendiri. Aduh nasibku, aku kok diizinkan ngalami seperti ini, kan gitu. Tapi kalau kita punya pikiran Kristus, kita tahu Tuhan sedang melatih aku. Ini kesempatan untuk aku praktekkan firman. Bagaimana kita punya pikiran Kristus? Yaitu kita harus banyak merenungkan firman, karena firman itu bukan hanya kita belajar untuk kita ngajar orang lain, tapi terlebih dahulu firman harus mengubah hidup kita. Firman harus mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita emosi kita. Semua itu harus dikuasai oleh firman, dan firman tuh harus masuk sampai ke hati kita. Dan meskipun musuh bisa pakai orang lain mau menggagalkan iman kita, tetapi kalau kita mengerti firman, kita mau punya hati yang terus bertobat, mau punya hati yang terus diubahkan oleh Tuhan, maka tidak ada musuh yang bisa menjatuhkan kita. Dan kita mengerti dari firman, pada akhirnya Tuhan selalu menang. Dan kalau Tuhan bilang Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya kan? Kebaikan itu bukan selalu kita ngomong tentang berkat yang kita dapat, enggak. Kebaikan bagaimana kita itu memunculkan karakter Kristus di dalam hidup kita, ya kan? Meskipun kita harus melewati penderitaan. Banyak orang nggak suka dengar message penderitaan, tapi saya rasa ini sangat penting, karena saya ada bukan untuk membuat orang senang dengarkan tentang Tuhan Yesus, tapi
Tuhan pun lewat penderitaan dia dimuliakan. Tidak ada jalan kepada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa pikul salib. Kita bukan jadi Kristen supaya kaya raya, supaya terkenal. Kita bukan jadi Kristen supaya hidup kita diberkati. Tapi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti diberkati. Ya, kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bisa ngangkat kita. Tuhan bisa jadikan kita kepala dan bukan ekor. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, ya. Tetapi yang pertama adalah berjalan dengan Tuhan, ya. Jadi bukan tujuannya, oh Kristen itu diberkati, Kristen diberkati, bukan itu ya. Itu justru salah. Justru ketika kita menghadapi tantangan, kita harus sadar bahwa itu cara Tuhan itu menarik kapasitas iman kita. Itu cara Tuhan itu melalui proses itu menghasilkan buah roh di dalam diri saudara. Kapan lagi menghasilkan buah roh? Kalau orang baik kita baik ya wajar ya kan. Kalau orang jahat kita baik itu baru luar biasa. Waktu kita menghadapi tantangan dan kita respon dengan tepat, itu Tuhan tuh memunculkan pribadinya di dalam hidup kita. Ya, dan melalui rencana orang si jahat pakai orang untuk menyakiti kita. Tetapi justru ketika kita berespon benar apa? Kapasitas hati kita mengasihi diperluas, kasih agape kita dimunculkan, kesabaran loh jadi bertumbuh, ya kan, diuji, jadi bisa lebih sabar. Kita juga hikmat juga lebih bertumbuh. Bagaimana kita itu menangani hal-hal ini pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ketekunan, daya tahan, daya juang kita. Orang Kristen tuh bukan terima nasib terus hidup nelangsa, enggak ya. Kita itu punya daya juang. Apapun yang menghantam hidup kita itu tidak bisa mematikan kita karena ada Roh Kudus yang tidak terbatas di dalam diri kita. Kalau orang Kristen kena masalah geblak terus putus asa, berarti dia nggak sadar di dalam dirinya ada Roh Kudus, ada urapan di dalam dirinya. Kenapa kok bisa mati? Kalau kuasa yang membangkitkan Yesus dari kubur itu juga kuasa yang sama yang hidup dalam diri kita, maka sebenarnya kita itu unlimited, kita tuh tak terkalahkan. Cuma seberapa kita berani percaya, ya kan? Seringkali kan di otak ini banyak apa kubu-kubu benteng. Aku ndak bisa, aku nih ya kayak gini, aku nih gak bisa, ini aku takut, aku gak bisa apa-apa. Itu loh, itu yang firman, kuasa firman akan merontokkan kubu benteng ini loh. Tuhan berkata kepada Abraham, sejauh mana kamu dapat melihat, aku akan berikan kepadamu. Kita orang Kristen juga, sejauh kita berani percaya janji Tuhan yang mana, kita akan dapat. Tapi ada orang kan gini, enggak lah, ini janjinya cuma khusus si A, si B, nah aku enggak mungkin, aku paling yang dapat sing cili-cili aja, sing gini-gini. Ya kita membatasi iman kita dengan cara berpikir kita. Maka itulah kadang-kadang orang tuh harus ngalami pelepasan apa? Pelepasan dari pola pikir yang salah itu loh, pembaruan akal budi, itu firman Tuhan. Makanya meskipun kita mungkin didoakan pelepasan dari si jahat ya, tetapi kalau kita tidak memperbarui pola pikir kita, maka kita akan ngalami stagnan pertumbuhan iman karena pola pikir kita masih sama ya, masih berkutik-kutik di dalam keterbatasan diri kita sendiri karena kita nggak bisa melihat, memandang kepada dahsyatnya Tuhan. Kita selalu melihat kepada keterbatasan kita. Sedangkan sebagai orang percaya, fokus kita harusnya kuasa Tuhan yang mengubah kita, kuasa Tuhan yang mengangkat kita. Kuasa Tuhan itu nggak ada batasnya. Batasnya cuma seberapa kita berani percaya. Ya, bila hari ini kita itu mau, Tuhan aku mau percaya Engkau lebih. Aku mau merontokkan semua keterbatasan yang selama ini aku percaya, yang tipu daya si iblis dalam pikiranku, aku mau merontokkan, ya. Dan yang keenam, ketika diurapi oleh Tuhan, apa yang akan saudara hadapi? Saudara akan bertemu, tadi kan saya bilang tentang tantangan ya, orang yang cemburu sama saudara, orang yang mungkin nyakiti saudara, itu biasanya orang-orang terdekat ya, enggak usah orang-orang jauh, di keluarga bisa, di sahabat bisa gitu ya. Tetapi justru itu yang memurnikan, karena apa? Kalau sahabat atau keluarga yang nyakiti kan sakitnya luar biasa. Kalau orang luar kan kita nggak kerasa, tetapi sakit yang luar biasa justru itu meremukkan ego kita. Itu justru memberikan kita kesempatan untuk mengasihi tanpa pamrih ya. Dan tapi Tuhan itu juga baik, meskipun kita dipertemukan dengan orang-orang yang akan menyakiti kita, meremukkan kita, tetapi Tuhan tuh tetap mempertemukan dengan orang yang benar dan setia loh. Ya, saya percaya tadi seperti Ibu Caroline ya berkata
Tuhan itu bisa mengkoneksikan kita dengan orang yang benar kalau kita rindu. Ya, saya percaya waktu pengurapan itu turun. Tuhan itu bukan hanya mau meremukkan kita untuk membentuk kita, tapi Dia juga nggak pengen kita mati dalam peremuan. Tuhan itu juga akan kirim orang yang benar, yang percaya dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk menyertai kita, untuk berjalan menguatkan kita gitu ya. Jadi kita nggak dibiarkan sendirian. Saya pernah menghadapi tantangan di dalam hidup saya, tapi waktu itu saya justru di dalam titik terendah saya melihat Tuhan tuh begitu nyata. Tiap hari orang yang berbeda telepon kasih kekuatan. Saya cuma waktu itu saya begitu hancur hati saya, tapi saya merasa manisnya. Nyata Tuhan itu kirim orang-orang untuk memberikan saya kekuatan gitu ya. Dan saya tahu seperti meskipun kita melewati lembah kekelaman, kita itu tidak dibiarkan Tuhan tuh tinggal di sana. Kita tuh hanya melewati saja. Jadi waktu kita melewati, hati kita bisa kuat karena kita tahu aku enggak tinggal di sini, aku cuma melewati. Aku akan melihat terang di depan gitu ya. Dan ada 4 jenis orang yang akan kita ketemui ketika kita itu berjalan dengan Tuhan. Yang pertama adalah orang yang akan menginspirasi kita untuk menuju ke sana. Itu seperti mentor kita atau gembala kita atau orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita yang kita itu kayak bisa look up itu apa ya? Ya, memandang, melihat dia yang sudah terlebih dahulu menjalani perjalanan ini dan kita lihat bagaimana dia menyelesaikan dengan baik, bagaimana Tuhan membentuk dia menuju ke atas. Orang itu kita pasti akan miliki gitu ya. Kita minta Tuhan ya, Bapak rohani gitu ya, Ibu rohani atau mentor gitu ya, yang dia sudah terlebih dahulu jalan sebelum kita. Dan yang kedua adalah orang-orang yang akan berjalan bersama kita. Seperti Daud, dia menemukan Yonatan. Yonatan ini adalah saudara yang percaya sama dia ya, seperti saudara gitu dekatnya. Kita pun akan, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang bisa menemani kita berjalan bersama gitu ya. Dan Tuhan meskipun membentuk kita, Dia tidak mengizinkan kita babak belur sampai kita nggak punya pengharapan kalau kita memandang selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang akan kita tolong, yang kita layani gitu ya. Pelayanan bukan harus di mimbar, pelayanan bukan harus ada di persekutuan atau di gereja. Pelayanan juga bisa di rumah sama tetangga, kita menyatakan kasih, itu juga pelayanan. Perhatian itu juga pelayanan. Dan yang keempat, kita akan menghadapi orang-orang yang akan menghalangi kita itu mendekat kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan ya, 4 jenis ini nggak mungkin lari. 1 orang yang menginspirasi kita, 2 orang yang berjalan bersama-sama kita, 3 orang yang akan kita tolong untuk mereka naik. Yang keempat adalah orang yang menghalangi kita. Tetapi semua 4 orang ini pada akhirnya Tuhan akan menjadikan kebaikan untuk kita naik ke atas. Kalau kita tidak mati kepahitan ya. Ada satu orang dulu ya, dia bilang sama saya gini, saya dapat nubuatan, Tuhan mau pakai saya sebagai Elia gitu. Bangga enggak? Waduh, Elia itu datang api loh ini, bangga ya. Tapi waktu dipersiapkan oleh Tuhan, jadi pahit, nyalain ini. Tuhan itu semakin besar panggilanmu, maka pelatihanmu juga semakin diremukkan. Karena apa? Kalau kita bergerak dalam kuasa, terus kita nggak diremukkan, pasti di atas itu sombong. Aku sing nyembukno lho, aku doano dia sembuh lho, ya toh, orang kan gitu toh. Aku tumpang tangan dia geblak gitu. Padahal lucu ya, kadang-kadang orang itu nggak sadar gitu loh. Dia ngomong aku kesaksian, tapi sebenarnya dia mempromosikan diri sendiri. Dia lupa kuasa itu dari Tuhan. Dan karena kita manusia, kita hidup dalam daging ya. Itu tuh natural dan wajar, tidak sadar pun kita lakukan gitu ya. Tapi melalui peremuan kita tahu Tuhan, aku enggak bisa apa-apa, aku bukan apa-apa. Aku tahu titik terendahku. Ketika kita mengalami titik terendah bersama Tuhan, maka Tuhan akan membangun ulang. Di situ kita ingat titik nol kita. Tuhan, aku tahu Engkau ambil aku dari mana. Aku tahu dari mana Engkau ngangkat aku. Di situ waktu Tuhan angkat kita mau sombong, kita ingat kita dulu dari mana. Kita nggak berani sombong. Ngerti nggak? Itulah butuh peremuan dalam hidup kita, ya. Dan yang ketujuh, pengurapan itu akan membuat kita itu menonjol. Karena di dalam diri kita ada roh unggul, roh excellence ya. Kalau kita baca Daud ya, Daud itu lebih berhasil di antara semua pegawai Saul. Kita pun sebagai anak Allah, kita itu jangan melakukan yang biasa-biasa saja ya.
Maka seperti yang saya katakan ya, seberapa kita berani percaya, di situ kita bergiat ke sana. Jadi anak Tuhan itu harus punya roh excellent. Jangan mau sembarangan. Contoh dari hal terkecil lah. Jangan buang sampah sembarangan. Kita tahu, oh biasa buka mobil, buang sampah sembarangan gitu kan dulu. Kita mungkin lihat banyak orang tua, kayak gitu, kita melok-melok kayak gitu. Anak Tuhan itu jangan seperti itu. Karena yang kita lakukan bukan kita takut ditilang polisi, tapi karena mata Tuhan itu melihat, ya kan. Semua hal kecil-kecil itu Tuhan melihat. Kalau kita mau dipercayai Tuhan bilang apa? Kalau mau dipercayai harus setia pada hal kecil. Hal kecil tuh hal yang dianggap remeh sama orang, hal yang tidak dilihat oleh orang. Kalau kita mau excellent, kita mau dekat sama Tuhan, kita itu harus memiliki standar excellent. Tentunya standar excellent itu sesuai pimpinan Tuhan ya. Jangan kita target terlalu tinggi terus kita gak bisa mencapai, terus kita frustasi menyalahkan diri, itu ya salah, itu perfeksionis namanya, bukan standar excellent. Tapi dalam segala hal kecil yang Tuhan percayakan, kita mau memberikan yang terbaik. Seperti Daud, dia jadi unggul. Ketika ada urapan Tuhan di dalam hidup kita, kita bisa jadi unggul. Kita harus menjadi teladan, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mesti membiarkan Tuhan tuh memunculkan excellent kita. Jangan kita membatasi, oh aku enggak bisa, oh aku ya wis kayak gini lah, aku enggak kayak kamu. Enggak ada. Seberapa kita percaya, di situ kita kejar. Kalau kita berani percaya, kita berani kejar, maka kita akan menjadi seperti itu dengan kekuatan Tuhan ya. Dan yang ke-8, kita baca bahwa ini, saudara tahu ya, waktu itu ada Daud itu pura-pura jadi gila. Ingat enggak ya kejadian Daud pura-pura jadi gila ya? 1 Samuel 21:12-13. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka, yang mengores-ngores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Seringkali kalau Tuhan itu membawa kita di dalam perjalanan rohani kita ya, kadang-kadang Tuhan tuh begitu meremukkan hidup kita sehingga kita tuh rasanya gak kuat, kayak titik. Saya gak tahu saudara pernah ngalami gak, titik terendah. Kalau saya bilang Daud ini bukan pura-pura gila, tapi memang gak ada cara lain selain dia harus menjadi pura-pura gila gitu ya. Bisa enggak saudara kalau gak ada cara lain terus saudara pura-pura gila? Ya enggak bisa lah, ditagih utang, orang datang tagih utang terus saudara pura-pura gila. Ya memang dia agak takut sampai terpaksa gak ada jalan keluar ya jadi pura-pura gila. Kalau Daud jadi pura-pura gila, berarti apa? Egonya sudah rontok, akal budi enggak bisa kasih dia solusi kan? Iya kan? Kadang-kadang Tuhan akan izinkan kita mengalami di mana seolah-olah akal budi kita itu tidak bisa ada solusi. Seolah-olah kita itu diremukkan sama Tuhan sampai kita itu rasanya mau gila gitu ya. Saya pernah alami itu ya, waktu Tuhan meremukkan kedagingan saya percaya Tuhan meremukkan kedagingan saya. Setiap kita punya titik lemah, dan itu yang akan Tuhan, kalau titik lemahnya uang ya Tuhan bentuk di uang, titik lemahnya wanita Tuhan bentuk di wanita, titik lemahnya sombong Tuhan bentuk sombong, titik lemahnya mulutnya besar Tuhan bentuk di sana gitu ya. Kadang-kadang Tuhan tuh mengizinkan kita mengalami peremuan yang begitu sampai akal budi ini, sampai kita bisa ketakutan, sangat ketakutan gitu ya. Tetapi saya percaya ketika Tuhan tuh menghancurkan, kita mengizinkan dia melebur kita ya, justru di situ itu Tuhan itu membangun ulang hidup kita. Kekristenan itu bukan hanya tentang berubah, tapi berubah itu juga menghancurkan yang lama dan membangun yang baru ya. Dan kita bisa dihancurkan karena 2 hal. Jadi jangan kira, oh aku cuma ngalami peremuan sekali. Bisa berkali-kali. Karena gini, kita tuh bisa mengalami peremuan karena 2 hal. Yang pertama, karena kita memang salah, kita dosa. Tuhan hancurkan, dibangun ulang. Tapi yang kedua, karena dimurnikan. Seperti Ayub, nggak salah pun ya menghadapi kayak gitu ya. Dulu saya sempat mikir gini, waduh Tuhan kok rodok serem ya, kok harus ngalami kayak Ayub ya. Aku ya takut loh Tuhan, aku harus kayak gini. Karena aku tahu kalau Ayub ngalami berarti aku yang ngalami. Cuma mungkin ceritanya kita beda, nggak sama-sama Ayub gitu ya. Wah, waktu saya ngalami ya, yang Tuhan remukkan saya sampai turun nggak tahu berapa kilo, 4 kilo, 5 kilo. Saya sampai ketakutan itu, sampai saya tidur pun saya mau muntah loh, bener-bener itu sangat. Tapi hati saya tahu, saya tidak boleh kompromi. Saya tidak boleh kompromi terhadap dosa ya. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Ketika kita mengizinkan Tuhan meremukkan kita,
Percaya nggak, habis itu tuh urapan Tuhan turun, ada urapan Tuhan yang lebih besar turun atas hidup kita. Tuhan mempercayakan kita hal yang lebih besar karena kita sudah dipandang teruji, kita dipandang bisa menang terhadap cobaan-cobaan yang Tuhan berikan, terhadap godaan-godaan. Kita bisa bayar sedikit, kita bisa bohong. Tetapi karena kita mau taat sama Tuhan, kita mau mengatakan apa yang benar. Dan itu harganya mahal sekali. Kita bayar mahal. Saya tidak ngomong harga berupa uang ya, tapi berupa juga ini hati ini juga habis-habisan gitu loh ya. Hati kita juga habis-habisan. Tapi saya percaya bahwa penderitaan yang kita alami tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang kita terima. Kita harus ingat itu ya. Di dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami tidak pernah sebanding dengan apa yang akan kita terima. Dan yang ke-9, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan akan membawa kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Saya kemarin telepon sama Neni, ya mungkin tahu ya Neni ya C ya. Kemarin dia bilang gini, C, aku ini loh ngelayani satu orang yang dari agama lain. Dia ketakutan loh, tak suruh nyembah, tak suruh anu. Saya lihat hidupnya dia mulai berbuah. Dulu waktu kita mendampingi Neni untuk meletakkan dasar iman di dia, sekarang dia bisa meletakkan dasar iman kepada orang yang agamanya berbeda. Dia bisa mimpin orang mengalami Tuhan. Kita pun akan seperti itu. Tuhan akan mempertemukan kita di mana orang lain itu membutuhkan kita. Dan mungkin panggilan saudara bukan hanya, panggilanku hanya menolong satu orang. Enggak, kalau Tuhan kasih saudara visi yang besar, percaya selalu dimulai dengan latihan yang kecil-kecil ya. Tapi bukan otomatis saudara, naik semua orang melihat saudara. Enggak, saudara Tuhan akan bawa saudara melatih orang-orang yang mungkin nggak ada orang yang tahu cuma dia dan saudara. Nggak ada orang yang akan kasih saudara tepuk tangan dengan saudara melayani orang itu. Tapi itu justru waktu Tuhan melatih ya. Daud kan Tuhan nggak langsung jadi raja. Daud melayani dulu orang-orang di Adulam. Siapa orang-orang Adulam itu? Orang-orang yang ditagih piutang ya kayaknya ya, sebentar ya. Iya, orang yang mengalami kesukaran, orang yang dikejar tukang piutang, orang yang sakit hati. Daud jadi pemimpinnya mereka. Jadi Tuhan itu enggak pernah kita melayani orang kaya. Saudara jangan pikir ya, aku diurapi Tuhan untuk melayani orang kaya gitu. Kita diurapi Tuhan itu selalu melayani orang yang mengalami kesulitan ya. Kita sama Tuhan itu diurapi untuk membalut orang yang hancur hati. Maka firman Tuhan kan berkata, Roh Tuhan ada padaku, mengurapi aku, Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk mengungkapkan tahun misteri kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang terbelenggu. Jadi urapan itu pasti membuat kita melayani orang yang hancur hati, orang yang remuk hati. Karena ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan juga mau kita menyalurkan pemulihan di dalam hati orang-orang yang hancur hati. Itulah tujuan kekristenan, supaya kebaikan Tuhan itu bergulir, tidak berhenti, ya. Dan Daud dia menjadi pemimpin, bukan pemimpin pahlawan dulu loh ya. Daud ini jadi pemimpinnya orang yang dikejar utang, orang yang sakit hati, orang yang kesukaran. Jadi ini juga kita belajar ya dalam pelayanan ya. Kita nggak langsung memimpin orang jemaat yang cinta Tuhan mengebu-ngebu. Pasti semua awalnya dimulai juga yang reok-reok gitu ya, maksudnya yang lemah-lemah dipulihkan. Tapi kan bukankah itu yang menandakan bahwa Tuhan itu nyata ya? Tuhan itu bukan nyata ketika semua orang itu bisa menyembah dengan suara yang luar biasa, tapi Tuhan itu nyata ketika kehidupan orang itu diubahkan, dipulihkan. Ketika semua orang waktu mereka menyembah, mereka sadar mereka itu dibawa Tuhan, dipulihkan Tuhan dari mana asal mereka, dari mana Tuhan mengangkat mereka. Itulah arti penyembahan. Penyembahan bukan nyanyi, bukan hanya sekedar suara kita, gereja penuh nyanyi suara enak, tapi tidak menghayati dari hati bahwa kita punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Penyembahan sejati adalah kita itu waktu nyanyi, kita itu merenungkan perjalanan kita dengan Tuhan, dan kita menemukan bahwa Dia itu layak disembah karena apa yang sudah Dia lakukan di dalam hidup kita. Itulah penyembahan, itulah pengagungan. Kita bukan cuma ngomong Tuhan baik karena sebelah bilang Tuhan baik, kita bilang Tuhan baik. Sebelah bilang Tuhan dahsyat, kita bilang Tuhan dahsyat. Kita bilang Tuhan baik karena kita ngalami Tuhan baik. Kita bilang Tuhan dahsyat, kita bilang Tuhan layak disembah karena kita tahu apa yang sudah Dia kerjakan di dalam hidup kita. Kita ngalami Dia secara nyata. Maka pengurapan itu akan
membawa kita mengangkat orang-orang yang hancur, sehingga orang-orang yang hancur ini diubahkan menjadi penyembah Tuhan, ya. Dan yang ke-10, pengurapan Tuhan itu akan terus bekerja memurnikan kita. Dan kita tahu waktu Daud itu dia tidak jadi perang menghadapi orang Israel, dia pulang ke Siklag. Dan waktu itu perempuan serta orang-orang tua itu ditawan oleh Amalek. Lalu orang-orang yang dipimpin oleh Daud ini saking sedihnya mereka mau merajam Daud, ya kan? Mereka mau merajam Daud. Di sini kita belajar apa? Kadang-kadang orang yang kita layani pun juga bisa kembali menyerang kita. Orang yang kita layani pun belum tentu menghargai apa yang kita lakukan dalam hidup mereka. Tetapi apakah itu membuat Daud kepahitan? Wis, gak mau mimpin, wis kurang ajar, ditolong kok gak mau berterima kasih. Paling gak ngerti berterima kasih lah, sopan titik lah gitu. Tapi enggak, Daud ini menguatkan dirinya kepada Tuhan. Di situ apa yang Tuhan kerjakan dalam hati Daud, bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain, kita itu bukan untuk dihargai mereka, bukan untuk diterima oleh mereka, bukan untuk mereka itu supaya bisa memuji kita atau berterima kasih sama kita. Ketika orang yang kita layani pun kembali menyerang kita, kita sadar bahwa kekuatan satu untuk terus menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah Tuhan, bukan kekuatan daripada pengakuan orang-orang yang kita layani. Tentunya kalau orang bilang terima kasih ya kamu sudah melayani kita, secara manusia senang, ya kan, dihargai, senang. Tetapi Tuhan akan memurnikan di mana kekuatan kita bukan datangnya dari pujian manusia, tetapi kekuatan kita melayani murni daripada Tuhan. Dan Daud tetap memimpin mereka meskipun dia sudah mau diserang oleh mereka. Dia menguatkan dirinya kepada Tuhan dan dia bisa mengambil balik apa yang diambil oleh orang Amalek. Dan Daud ini luar biasa loh ya. Setelah dia ambil kembali apa yang diambil oleh orang Amalek, dia membagikan itu kepada tua-tua, ya, dibagikan kepada tua-tua. Dan di situ ini artinya apa? Akan ada satu saat di mana Tuhan itu waktu mau mempromosikan kita, dia akan membuat orang-orang yang ada di atas otoritas kita tuh mengenali bahwa tangan Tuhan itu ada atas hidup kita. Jadi kita tuh tidak perlu mempromosikan diri, ya. Kalau Tuhan mau pakai kita sebagai dampak, dia sudah taruh itu di dalam hati kita. Kita setia, kita tunggu Tuhan yang membuat orang lain mengenali. Biarlah pintu promosi itu Tuhan yang buka. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, nggak mungkin Tuhan itu tidak mempromosikan kita. Cuma seringkali kita yang enggak, kita Tuhan kapan? Kita nggak nikmati jalan sama Tuhan, kita bingung mau dikenal orang. Itu hati yang salah. Bahkan saya mau katakan itu hati yang jahat. Karena yang kita kejar bukanlah apa yang Tuhan mau, yang kita kejar sebenarnya adalah kedagingan kita sendiri. Ya, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita izinkan Tuhan itu terlebih dahulu membereskan hati kita. Terlebih dahulu Tuhan itu mematikan kedagingan kita, mempersiapkan kita. Kita melayani orang bukan karena kita sudah sekolah teologi berarti kita bisa melayani orang. Yang penting itu sekolah kehidupan, sekolah hati kita, sekolah cara pikir kita, bukan sekolah teologi. Sekolah teologi ya penting lah kalau misalnya takut tafsirnya salah gitu ya, tetapi bukan segalanya gitu loh. Banyak orang aku sekolah teologi, aku sudah bisa jadi pendeta. Belum tentu manusia ngakui kamu, tapi di hadapan Tuhan belum tentu Tuhan mengenal kita. Kembali, itu satu hal yang saya belajar gini, jangan sampai kita tuh cuma diakui Tuhan tapi diakui manusia tapi tidak dikenal oleh Tuhan gitu ya. Padahal meskipun kita mau diakui manusia, kita juga mengeluarkan jeripaya loh ya. Jeripaya capek-capek sia-sia. Untuk apa? Kita kan yang maunya Tuhan ya. Dari situ biarlah, lalu Daud kan akhirnya orang Yehuda datang lalu mengurapi Daud sebagai raja. Tapi kalau terjemahan lain tuh ada yang bilang tua-tua itu mengurapi Daud sebagai raja atas isi rumah Yehuda. Akan ada waktu di mana otoritas, orang-orang yang berotoritas itu mengakui tangan Tuhan ada dalam hidup saudara dan dia mengangkat saudara untuk satu mungkin pelayanan di gereja atau di mana ya. Jadi izinkan Tuhan tuh memproses kita, jangan kesusu
terburu-buru kita itu mempromosikan diri. Biarlah pengurapan Tuhan di dalam hidup kita itu memulihkan dulu, mengembangkan yang terbaik di dalam diri kita, membersihkan hati kita ini loh. Hati kita ini kalau kita nggak ikut Tuhan sungguh-sungguh itu kan banyak nyimpen sampah toh, banyak nyimpen kepahitan, banyak nyimpen luka, banyak nyimpen ketidakakuratan, cara berpikir yang salah. Biarlah Tuhan tuh mempersiapkan supaya ketika Tuhan mengangkat kita, Dia itu sudah melihat kita tuh layak dan teruji untuk panggilan kita. Jangan terburu-buru mencapai panggilan atau menggenapi nubuat dengan kekuatan kita atau waktu kita atau pakai cara kita. Tapi berjalanlah dengan Tuhan, nikmati setiap proses. Biar Tuhan melatih kita, mengembangkan kita, biar Dia yang mengangkat kita. Maka kita akan menyelesaikan perjalanan perjuangan iman ini dengan baik ketika kita itu berjalan dengan Tuhan. Ya, satu, bukan bagaimana mencapai destiny, tapi bagaimana mengenali seni berjalan dengan Tuhan. Kalau kita bisa berjalan Tuhan dengan baik, pasti kita mencapai destiny. Tidak mungkin kita nggak mencapai destiny. Di situ Tuhan pasti sudah mengajar kita bagaimana kita perang, rambu-rambu apa yang harus kita jaga, bagaimana kita kalau menghadapi situasi ini. Tuhan pasti juga sudah memperlengkapi kita. Karena satu yang Tuhan mau itu adalah bagaimana kita itu terus mengenal Dia. Di dalam mengenal Dia, Dia akan membawa kita kepada destiny. Tapi kita bisa mencapai titik seolah-olah dipandang manusia berdampak, tapi kita tidak mengenal Tuhan, itu bisa. Dan itu yang mengerikan. Itu iblis tahu kamu mau kemana, tak biarno ae. Kamu bangga-bangga kamu pelayanan, tapi kamu gak dikenal Tuhan. Seperti kemarin ya, di tempatnya waktu kita Zoom, di Christine itu kan dia bilang kan, yang penting bukan melakukan yang sibuk, tapi mengenali apa yang Tuhan mau. Ya, mari kita izinkan urapan Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Urapan Tuhan itu membentuk kita, meremukkan kita, membangun ulang hidup kita. Dan urapan itu yang membuat kita itu dikenal oleh Tuhan, dan urapan yang membuat kita itu mengerti bagaimana melayani Tuhan. Dan kalau kita melayani dari kedagingan kita, gak akan efektif. Karena kalau kita melayani orang dengan hatinya Tuhan, itu yang efektif. Karena pelayanan itu bukan tentang aku melakukan sesuatu kebaikan untuk saudara, tetapi aku mengimpartasikan kehidupan Kristus yang ada di dalam diriku, di dalam hidupmu, gitu ya. Itulah pelayanan sejati, memberikan hidupnya Kristus, memberikan Zoe. Kita izinkan Zoe, aliran kehidupan bekerja di dalam diri kita, dan aliran kehidupan itulah yang kita berikan untuk bekerja di dalam kehidupan orang lain. Itu yang mengubah orang, ya. Saya sudah selesai hari ini firman yang saya bagikan, karena kita ini kan saya akan tutup dalam doa lalu kita bisa fellowship ya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau bagikan. Biarlah setiap kami mengerti bagaimana cara urapan-Mu bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, mampukan kami setia memandang kepadamu, pencipta dan penyempurna iman kita. Ketika Engkau mengizinkan kami mengalami pencobaan, pertentangan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu juga terus menguatkan kami dengan mengirim orang-orang yang setia kepada kami. Tuhan, buat kami terus mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kami ini menikmati perjalanan kami bersama-Mu sampai kami melihat Engkau yang menggenapi janji-Mu, destiny-Mu di dalam hidup kami. Berikan kami hati yang rela mengiring Engkau. Berikan kami hati yang lembut, yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan, setiap kami di tempat ini tidak ada yang pulang dengan tidak mendapatkan sesuatu, tetapi kami mendapatkan kekuatan baru karena kami mengerti apa yang Engkau sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.